Bagaimana sih agar video kita banyak yang nonton dan jangkauannya bisa semakin luas? Di tutorial WOW kita akan membahas secara tuntas faktor yang mempengaruhi jumlah penonton dan jangkauan video di YouTube. Ada 3 faktor yang mempengaruhi jumlah penonton dan jangkauan video. Yang pertama adalah minat topik, yang kedua adalah persaingan, dan yang ketiga adalah tren musiman. Kita akan bahas satu persatu topik-topik ini. Yang pertama, minat topik. Minat topik artinya jumlah penonton yang menyukai satu topik tertentu. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang suka pada satu topik tertentu. Misalnya si A sukanya topik petualangan, maka video yang disarankan kepadanya, yang direkomendasikan di halaman YouTube-nya adalah video tentang petualangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa video yang jangkauannya luas, ada satu topik tertentu yang jangkauannya luas. Nah, yang mempengaruhi satu topik tertentu bisa jangkauannya luas, ada 2 hal yang mempengaruhi satu topik tertentu bisa jangkauannya itu luas. Yang pertama adalah pada saat topik tertentu, topik tersebut sedang populer. Otomatis jika topik populer, maka akan banyak yang mencari, dan mau tidak mau rekomendasi dari YouTube ini pasti menyarankan video-video yang banyak dicari orang itu. Lalu hal kedua yang mempengaruhi adalah pada saat satu topik tertentu tidak populer. Kok ini bisa terjadi? Nah, begini, pada saat di YouTube itu hanya 1-2 topik yang sedang populer, maka jumlah penonton atau pengunjung yang masuk di YouTube itu akan berkurang. Jadi, YouTube berusaha agar topik-topik yang tidak populer itu disarankan juga, diberikan juga kepada para penonton agar mereka tahu bahwa ternyata sekarang itu ada juga informasi tentang topik ini. Misalnya saja, sekarang di Indonesia itu yang marak dilihat oleh orang-orang adalah kasus tentang sampo. Tetapi misalnya topik tentang kenaikan harga BBM itu agak dilupakan dan banyak orang yang tidak menonton, bisa saja YouTube merekomendasikan video tentang kenaikan BBM itu di beranda YouTube. Pada saat orang lihat, mereka akan sadar bahwa wah, ternyata BBM naik lagi. Maka pasti mereka akan mencari informasi tentang itu. Nah, dengan begitu akan memperluas jangkauan video atau topik tentang kenaikan harga BBM tersebut. Lalu mengapa sih YouTube mau memperluas jangkauan bagi topik-topik yang tidak populer saat itu? Ini pertanyaan. Cara kerjanya begini, jika hanya 1-2 video yang populer, pengunjung di YouTube akan berkurang. Tetapi jika ada lebih dari 1-2, misalnya sampai 5 topik yang sedang populer, maka dipastikan pengunjung di YouTube akan bertambah banyak juga. Ini berhubungan dengan pasaran. YouTube juga mencari pasaran agar semakin banyak penonton atau pengguna yang masuk ke YouTube. Itu penjelasan mengenai minat topik. Hal kedua yang mempengaruhi jumlah penonton dan jangkauan video di YouTube yaitu persaingan. Nah, di dalam persaingan ini ada ranking yang diberikan oleh YouTube terhadap satu video. Perankingan yang dilakukan oleh YouTube diberikan kepada beberapa video yang membahas satu topik yang sama. Saya berikan contoh, misalnya ada 10 video yang membahas tentang memancing. Nah, di dalam video-video tentang memancing ini, YouTube akan memberikan ranking mana video yang paling relevan yang akan disebarluaskan kepada penonton. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana YouTube memberikan ranking terhadap video-video dalam satu topik tersebut? Kalau pengalaman yang saya dapatkan, perankingan itu bukan berdasarkan kepada banyak sedikitnya kata kunci yang dimiliki oleh satu video. Kata kunci yang saya maksud adalah deskripsi yang dimasukkan di video ataukah tag. Artinya bahwa sebanyak apapun kata kunci yang kita masukkan di dalam satu video itu tidak menunjang video kita akan mendapat ranking dari YouTube. Nah, perankingan ini ada kaitannya dengan video yang saya bahas sebelumnya tentang bagaimana agar video kita bisa tampil di beranda YouTube. Ini ada hubungannya dengan perankingan yang dilakukan oleh YouTube. Lalu artikel YouTube mengatakan ranking yang diberikan oleh YouTube itu bukan juga berdasarkan kepada AdSense. YouTube di dalam melakukan perankingan tidak berdasarkan kepada apakah video tersebut memiliki iklan atau tidak. Nah, sebagai contoh misalnya video dari Insan Tutor yang sudah punya iklan dengan video saya, video dari tutorial WOW. Itu bisa saja video dari tutorial WOW rankingnya lebih tinggi dari Insan Tutor yang sudah punya iklan.
Kok bisa begini? Begini penjelasannya. Di dalam melakukan perankingan itu, YouTube melihat 3 hal sebagaimana yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Yang pertama adalah rasio klik tayang, yang kedua adalah durasi tonton, dan yang ketiga adalah respon yang diberikan oleh penonton berupa like, dislike, dan komentar. Itu penjelasan ini bisa teman-teman simak di video saya sebelumnya. Nah, persaingan di YouTube bergantung kepada performa satu video, performanya baik atau buruk. Nah, di dalam perankingan ini, setelah dilakukan perankingan di dalam satu topik, di dalam satu kelompok topik, dilakukan lagi perankingan antara topik yang satu dengan topik yang lain. Saya kasih contoh, untuk video-video yang ranking teratas dari memasak, bersaing lagi dengan video-video ranking teratas dari memancing, bersaing juga dengan video teratas dari tutorial. Misalnya 3 jenis topik, memasak, memancing, dan tutorial. Video-video dengan ranking teratas dari 3 topik ini bersaing lagi untuk mendapatkan ranking teratas. Ini seperti kalau di sepak bola Liga Champions Eropa, misalnya ada Liga Spanyol, Liga Italia, juara Liga Spanyol menghadapi juara Liga Italia di pentas Liga Champions. Ini modelnya seperti ini. Tetapi di dalam perankingan itu, mungkin kalau sepak bola kan satu musim kompetisi, 1 tahun. Tetapi untuk perankingan di YouTube itu mungkin hanya sepersekian detik. Itu sudah ada rankingnya, sudah diketahui ranking 1 ini, ranking 2 ini. Dari persaingan ranking yang diberikan kepada banyak topik yang berbeda ini, disitulah biasanya muncul video-video populer, dan video-video seperti ini biasanya muncul di halaman beranda YouTube. Ini penjelasan tentang faktor kedua, yaitu persaingan. Kemudian memasuki faktor ketiga, yaitu tren musiman. Tren musiman itu ada hubungannya dengan minat topik tadi. Misalnya sekarang saya berikan contoh, ada Piala Dunia 2022 di Qatar, maka video-video yang membahas tentang Piala Dunia 2022 di Qatar itu sekarang masuk di tren musiman. Pada saat Piala Dunia selesai, maka akan redup lagi. Tetapi sekarang mungkin untuk video dari Piala Dunia 2022 ini mungkin belum sampai di puncak, dan sedang naik-naiknya, sedang tren saat ini. Itulah penjelasan yang saya bagikan tentang faktor yang mempengaruhi jumlah penonton dan jangkauan video di dalam YouTube. Untuk video kali ini cukup sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Tutorial Wow.